Baik. Nah, saya tadi udah menyelesaikan ngeset input untuk mic pembicara yang Gooseneck ya. Nah, ada yang perlu dilanjutkan, yaitu mengirimkan suara ke monitor yang ada di mimbar, terutama untuk pembicara ya. Sekarang saya akan mencoba mengirimkan suara yang ke monitor. Nah, kebetulan ini monitor itu dikirimkan dengan mengirimkan suara ke bass 1 dan 2. Jadi bass 1 untuk speaker yang sebelah kiri, bass 2 untuk speaker yang sebelah kanan. Saya minta tolong lagi, Tius. Ayo ngomong lagi. Nah, ini kita select channel pendeta ya, kita select. Kemudian ini posisi di bass 1 sampai 8. Nah, nanti kita akan kirim ke sini, bass 1 2. Caranya pencet send on fader. Ya, ini. Oke. Ini udah ada. Nah, saya coba keraskan. Cek 1 2 3. Ya. Cek low. Cek 1 2 3. Cek 1 2 3. Itu ternyata di sana saya dengar itu sudah mulai ngambang, sudah ada kedengaran feedback ini. Nah, itu. Ini berarti mikrofon sudah menerima atau menangkap suara lebih daripada kemampuannya. Pilihannya adalah satu, mengurangi level kiriman yang ke monitor sampai dia bersih. Coba lagi, Tius. Cek 1 2 3. Cek low, cek. Nah, itu. Cek, masih kedengaran? 1 Coba. 2 3. Jadi tadi saya terlalu keras. Cek low, cek 1 2. Dengar feedback 3. Di situ enggak? Cek 1. Tius dengar feedback situ? Cek 1 2 3. Sih. Nek misalnya tak naikkan feedback apa enggak? Coba. Cek 1 2 3. Feedback ya. Oh, berarti benar. Jadi low, cek. Nah. Low, cek 1 segini? 2 3. Dengar feedback? Enggak? Enggak. Oh ya, oke. Cek berarti 1. Oke. Berarti monitor yang dikirimkan dari channel pendeta ini tadi itu kira-kira segini ya. Dia cukup keras, tidak feedback. Nah, kalau misalnya tadi waktu yang pertama kita kan sudah feedback ya. Sudah feedback, kita cari selesaikan dengan equalizer. Jadi titik-titik feedbacknya kita cek dengan bantuan real time analyzer. Nah, posisi untuk speaker yang ke jemaat. Jadi speaker untuk yang ke jemaat, speaker utamanya dibunyikan, ya, itu feedback dari situ. Ya, kemudian pada waktu kita ngirim ke monitor, kita naikkan sampai cukup keras. Pada waktu saya berusaha naikkan, ternyata saya kekerasan naikkannya. Nah, dan mulai mau feedback dan mulai ngangkat gitu ya suaranya, feedbacknya. Nah, terus caranya gimana? Ya kita kurangi aja kirimannya. Ya, kirimannya kita kurangi sampai titik dia tetap jelas kan, nggak feedback gitu ya. Nah, terus misalnya ada pertanyaan, Mas, kalau misalnya pengen lebih keras tapi tidak feedback. Nah, kalau kita pengen lebih keras dan ternyata ada feedback, ya kita harus cari frekuensi feedbacknya di bassnya, ya gitu, di equalizer di bassnya, ya di equalizer di bassnya. Misalnya contoh ya, contoh ini saya kasih contoh. Ya, ini saya coba satu-satu, jadi satu bass ya. Ya, ini bass 1, coba yang bass 2 saya mute dulu. Ini saya kencangkan sampai feedback ya. Nah, ini enggak feedback. Ya itu udah mulai feedback. Bentar, tak bantunya. Bentar ya, tak bantu biar feedback, biar tahu ya. Oke. Ya, itu ya. Tuh. Ya, dia ada 3, bahkan 3 frekuensi ini, dan tadi yang sini. Ya, tapi yang paling kencang yang di sini.
Ya, sama caranya. Karena kita dibantu equalizer, ya sama real time analyzer ya sama caranya seperti yang tadi. Ya kan itu. Ya, misalnya ini yang ini. Ya. Udah ini sebentar tak gantinya modenya. Ya. Ini sebentar tak feedbackkan lagi. Oh, geser. Sorry. Ya, coba kurangi. Ya. Bersih kan? Ya. Nah, jadi caranya sama persis. Nah, tentunya kita butuh nggak sampai segitu. Kalau misalnya ini untuk hati-hati ya enggak apa-apa. Tapi kalau saya sarankan ya, daripada kita ngurangi frekuensinya, kita kembalikan dulu. Tapi kita tandai frekuensinya, kan udah ketahuan nih frekuensinya di situ. Ya kita kembalikan, kirimannya kita kurangi seperti tadi. Nah, ya kita kembalikan equalizernya. Nah, karena kan tadi di situ dia enggak. Nah, ini frekuensinya tetap, gainnya kita kembalikan. Jadi kita tahu nanti kemungkinan besar akan feedback di situ. Ya, buktikan aja ya, Pak ya. Nah, sama itu ada satu lagi. Ya, tadi ya. Ya, ini kita tandai. Ya, ini. Nah, jadi kalau ini kenceng sekali baru feedback kan, makanya kita tandai ini ya karena kenceng banget baru feedback. Jadi kalau misalnya nggak kenceng segini, dia nggak akan feedback. Nah, karena saya kenceng sekali. Ya, oke. Jadi kita tahu ternyata ada titik feedback, kemungkinan besar akan feedback di 176, 654, kemudian 4,85 kilo ya. Jadi ini kita siapkan frekuensinya aja. Nanti kalau butuh ya baru tinggal kita kurangi set cepat. Tapi kalau enggak perlu ya enggak perlu dikurangi. Jadi tenaganya yang dari mixer ke speaker monitor itu tetap bagus, tidak berkurang ya. Karena kalau kita ngurangi satu frekuensi itu juga sama juga mengurangi tenaganya, apalagi banyak. Nah, sekarang daripada kita pakai untuk itu, mending kita biarkan di gainnya frekuensi yang kita kurangi tadi kembalikan ke 0, tapi frekuensinya udah ada di situ. Jadi in case ada feedback kita tahu oh di sini tinggal dikurangi gainnya saja ya. Demikian juga nanti yang di yang kedua juga sama disiapkan. Ini kan kira-kira karena ini speakernya sama dan jenisnya sama, nah, kira-kira frekuensinya sama, tinggal disamain aja. Nah, kalau saya tinggal samain ini 176 ya, samain aja 176 ya. Kemudian di dua itu ada 654 ya. Ini coba 654, coba geser ke 654. Oke, cek lagi. Yang feedback di 4,85. Ini cek. Oh ya udah, pas. Belum ya. Ini 4,85. Bandwidthnya di kira-kira ya di sini lah, enggak apa-apa. Ini juga bandwidthnya diatur enggak lebar-lebar, cukup segini. Jadi kalau ngurangi nanti akan kayak gini. Ya, ini juga yang ini samain mungkin kisaran 5 gitu. Nanti ngurangi kayak gini. Ya, misalnya kalau di feedback kan ya. Nah, kan kayak gitu. Ya. Kalau nggak perlu ya udah balikin aja. Nggak perlu di EG. Ya, jadi kita udah persiapan ya, jadi aman lah. Jadi tapi kalau dengan kekerasan segini udah nggak feedback, udah biarin aja. Tapi kita udah persiapan equalizernya ini 2 udah kita siapkan. Ya, tinggal kita jalankan acara, tetap jaga cek inputannya
Selebihnya ya aman pasti. Ya. Demikian